Perkenalkan, saya Tia dari Kongregasi Sahabat Setia Yesus atau Faithful Companions of Jesus. Saya Julia dari Kongregasi Biarawati Karya Kesehatan. Hari ini kami akan menjelaskan tentang kelompok-kelompok yang berada pada masa Yesus ketika Yesus hidup. Menurut Flavius Josephus, ada 3 kelompok yang berada pada masa kehidupan Yesus, yaitu kaum Farisi, Eseni, dan Saduki. Namun, pada hari ini kami akan menjelaskan secara detail mengenai kaum Farisi dan kaum Saduki. Selamat menyaksikan. Kaum Farisi adalah kaum awam. Mereka meyakini tradisi lisan leluhur dan juga Taurat dan kitab suci Ibrani. Mereka adalah hasil skisma religius dari politik pada periode Bait Allah kedua. Farisi memiliki arti kata mereka yang memisahkan diri. Mereka memisahkan diri dari hal yang tidak bersih secara religius. Mereka menerapkan hal-hal religius dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mereka menjalankan secara ketat hukum kesucian, sabat, doa, dan persembahan. Yang ketiga, mereka menerima inovasi baru dari agama lain. Yang keempat, mereka menerima unsur-unsur baru budaya Helenis dan budaya Timur, seperti kedatangan akhir zaman, mesianisme yang berarti datangnya penyelamat. Yang kelima, mereka percaya adanya malaikat, setan, hidup kekal, pengadilan terakhir, dan kebangkitan orang mati. Kaum Saduki adalah kelompok yang berasal dari keluarga Imam Sadok di Bait Allah Yerusalem. Mereka ada pada abad pertama Masehi. Mereka dianggap sebagai imam murni pada masa Daud dan Salomo. Ciri-ciri mereka ialah: yang pertama, kaum Saduki kuat dalam masyarakat Yahudi sebelum kehancuran Bait Allah di Yerusalem. Kedua, mereka sudah ada sejak zaman pemberontakan Makabeus. Kelompok ini bertahan hingga abad pertama Masehi. Yang ketiga, anggota Saduki terdiri dari imam, bangsawan, dan orang kaya, yang mana imam merupakan level tertinggi dalam masyarakat Yahudi. Yang keempat, kaum Saduki mengutamakan dukungan politik dan mendukung status quo atau tidak memberontak. Yang kelima, Saduki bekerja sama dengan Romawi. Oleh karena itu, mereka diremehkan warga biasa dan dianggap sebagai antek penjajah. Yang keenam, mereka juga menekankan hak khusus mereka sebagai imam untuk menafsirkan Taurat. Yang ketujuh, selain itu, mereka hanya menerima Taurat sebagai aturan pengikat dan tidak mau menerima tradisi lisan yang dikembangkan Farisi. Yesus mengecam kaum Farisi karena mereka menggambarkan perbedaan antara keadaan moral dalam batin dan luar seseorang. Selain itu, mereka mempertahankan Taurat Musa dan memegang kuat pengajaran tradisi Musa. Mereka juga berkembang menjadi arogan dan menekan formalitas berlebihan yang mensyaratkan detail seremonial sampai mengabaikan ketentuan hukum moral yang lebih penting dan berlandaskan kasih dan keadilan. Selain itu, Yesus berseberangan dengan kaum Saduki karena kaum Saduki tidak meyakini kebangkitan orang mati, di mana itu bertentangan dengan contoh yang ada pada kitab Musa. Untuk lebih memperjelas pernyataannya, Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Dengan berbuat demikian, Yesus menunjukkan bahwa sebenarnya orang Saduki itu tidak mengerti isi kitab yang mereka hargai. Kita belajar bahwa roh akan tetap hidup ketika tubuh mati. Namun,
roh akan mendapat tubuh baru, yaitu tubuh kebangkitan atau tubuh yang kekal. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan menunjukkan bahwa mereka tidak memahami pernyataan firman mengenai kebangkitan. Mereka tidak menyadari bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang ke dalam kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Nah, itulah kekasan dari masing-masing kelompok, yaitu kelompok Farisi dan kelompok Saduki yang menghiasi kehidupan masyarakat pada masa Yesus. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik ciri-ciri dari masing-masing kelompok ini. Terima kasih dan sampai jumpa.